Terima kasih yang kami hormati Pak Karupanas, kami hormati MI dan Irjen Makatiko dari Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Bapak Direktur Perlindungan WNI dan rekan-rekan penyidik sekalian yang berbahagia serta tahu Pak rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini kami akan merilis tentang dua jaringan, yaitu pertama adalah jaringan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu jaringan Indonesia Aman Jordania Arab Saudi atau sering disebut jaringan JA dan jaringan AS. Kemudian yang kedua jaringan Indonesia Turki Abu Dhabi atau jaringan UP. Yang pertama adalah pengungkapan jaringan Indonesia Aman Jordania dan Arab Saudi. Itu pengungkapan ini diawali dengan adanya informasi dari Kedutaan Besar RI di Aman Jordania tentang penanganan kasus WNI atau PMI yang terindikasi sebagai korban TPPO, di mana para korban dijadikan kerjaan secara ilegal ke negara tujuan Arab Saudi melalui Jordania sebagai negara transit yang mengakibatkan warga negara Indonesia tersebut tereksploitasi secara tenaga. Kemudian dalam mendalami informasi ini kami bekerja sama melaksanakan penyelidikan mulai pendalaman para korban, meminta barang bukti, kemudian berkoordinasi baik itu dengan beberapa wilayah di setempat, kemudian dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk dengan imigrasi. Kami setelah melaksanakan koordinasi, akhirnya kami bisa menetapkan satu orang tersangka. Beberapa orang tersangka. Yang pertama adalah saudara MA, laki-laki 53 tahun yang ditangkap di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2023. Yang bersangkutan berperan sebagai perekrut korban di daerah asal Jawa Barat dan selanjutnya menyerahkan korban kepada SR dengan keuntungan yang diperoleh MA sebesar 3 juta per orang. Tersangka kedua adalah saudara ZA, laki-laki 54 tahun, ditangkap di Keramat Jati, DKI, berperan sebagai yang memproses dan membiayai keberangkatan korban ke negara Arab Saudi dan berhubungan langsung dengan perekrutan di negara Arab Saudi. Dari hasil tersebut keuntungan yang diperoleh ZA adalah 6 juta per orang. Kemudian yang ketiga adalah tim terus mengembangkan jaringan ini. Pada tanggal 27 Februari tim berhasil menangkap saudara SR, laki-laki 53 tahun di Jakarta Timur yang bersangkutan berperan sebagai pengurus paspor. Kemudian menerima korban dari MA, membantu proses baik itu kesehatan, penyediaan tiket dan lain sebagainya, di mana SR memperoleh keuntungan 4 juta per orang. Kemudian dari daerah 38 tahun ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat, berperan menyediakan tempat penampungan, memproses keberangkatan para korban ke negara tujuan Arab Saudi, kemudian menyiapkan paspor, visa dan lain sebagainya, dan menyerahkan korban kepada saudara AS. Selanjutnya merekrut korban, menyerahkan ke AS, dan RR juga mengirim korban sampai 10 orang dengan keuntungan rata-rata 6.500.000. Selanjutnya tersangka yang lainnya adalah saudara AS, laki-laki 58 tahun, ditangkap di Duren Sawit, Jakarta Timur,
berperan menyediakan tempat penampungan dan memproses keberangkatan para korban ke negara tujuan Arab Saudi. AS memiliki hubungan langsung dengan perekrut di negara Arab Saudi. Kemudian keuntungan yang diperoleh saudara AS adalah 5 juta per orang. Dari penggeledahan yang dilaksanakan oleh tim di rumah para tersangka, ditemukan berbagai dokumen terkait perekrutan dan pengiriman pekerja migran secara ilegal. Dilihat dari barang bukti yang ada, yaitu kita mendapatkan 97 buah paspor yang diduga milik korban, baik yang akan ataupun yang gagal diberangkatkan. Kemudian tiket pesawat 2 lembar, surat pernyataan 2 lembar, buku catatan 17 buah, print out rekening koran Bank BRI 4 lembar, buku rekening BCA, buku rekening BRI 4 buah, buku rekening BRI 3 buah, buku 6 unit, dan boarding pass pesawat Etihad 17 lembar. Dari hasil penelusuran ditemukan yang akan terus berkembang karena sudah banyak yang dikirim. Kemudian aktivitas perekrutan PMI secara ilegal ini dilaksanakan sejak tahun 2015. Jadi kalau kita jumlah, mungkin perhitungan kami mencapai 1.000 orang korban yang sudah dikirim. Adapun modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu menjanjikan para korban untuk bekerja di negara Arab Saudi dengan gaji sebesar, namun proses perekrutan tentu sesuai ketentuan, sehingga keberangkatan korban ke Jordania dengan menggunakan visa turis atau pariwisata, kemudian menampung sementara para korban di Jordania untuk menunggu proses penerbitan visa untuk masuk ke negara Arab Saudi. Dan kita tadi kami sampaikan, kita terus bekerja sama aliran transaksi keuangan milik tersangka dan jaringan untuk balik dan pihak-pihak yang terlibat dan secara ilegal ini. Dari hasil penyelidikan dan pengakuan tersangka, jaringan ini sudah mengirim PMI ilegal sejak 2015 dan diperkirakan sekitar 1.000 orang sudah menjadi korban. Kemudian tindak lanjut tentu saja kita akan terus menanggulangi permasalahan ini dengan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri di Bupinter untuk membantu pengungkapan jaringan yang berada di luar negeri dan untuk membantu mengidentifikasi kira-kira para korban yang telah diberangkatkan oleh jaringan ini. Kepada para tersangka dikenakan pasal 4 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara atau minimal 3 tahun penjara dan denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Dan atau pasal 81 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerjaan migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar. Junto pasal 86 huruf B Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 15 miliar. Kemudian yang kedua tentang pengungkapan jaringan Indonesia Turki Abu Dhabi atau jaringan OP. Satu, pengungkapan ini diawali dari informasi dari Kedutaan Besar RI di Singapura terkait adanya korban yang ditelantarkan. Jadi ini berawal dari adanya pemberitahuan informasi dari kedutaan melalui di Bupinter bahwa ada korban yang ditelantarkan di Singapura. Kemudian dari informasi tersebut penyidik kita melaksanakan pendalaman pada korban. Kemudian dari korban kita mendapatkan bukti-bukti sehingga kita bisa melaksanakan upaya penyelidikan dan penyidikan. Dan pada tanggal 30 Maret 2023
tersangka OP seorang perempuan berhasil dalam hal ini kami bekerja sama dengan Polda Bali, kita dapat menangkap tersangka di daerah Bali, di mana saudara OP ini berperan sebagai penyedia tempat penampungan dan memproses keberangkatan para korban ke negara tujuan, mulai dari penyiapan paspor, visa, dan melakukan tes kesehatan. Para korban direkrut dengan menggunakan perusahaan yang tidak terdaftar sebagai perusahaan penempatan tenaga kerja atau migran, yaitu PT Savana Agensi Indonesia, dan dijanjikan untuk bekerja sebagai tenaga profesional di luar negeri seperti Turki, Abu Dhabi, Polandia, Inggris. Kemudian saudara OP meminta pada korban untuk membayar sebesar 15 juta sampai dengan 40 juta rupiah sebagai biaya pengurusan keberangkatan para korban ke luar negeri. Setibanya di Singapura, dengan alasan transit, korban tidak bisa melanjutkan keberangkatan ke negara yang dijanjikan, namun mereka ditelantarkan. Dan setelah ditelantarkan, kemudian ini ditemukan oleh pihak migran di Singapura, kemudian diserahkan KBRI, yang selanjutnya dilaporkan ke Indonesia. Dari keterangan tersangka, ini ada beberapa korban yang dikirim secara ilegal ke negara lain, yaitu ke negara Dubai sebanyak 15 orang, ke negara Turki sebanyak 26 orang. Barang bukti yang sudah disita adalah 5 buah paspor, 4 lembar tiket pesawat, 4 lembar bukti pembayaran, 4 bendel dokumen perusahaan PT Savana Agensi. Kepada yang bersangkutan dikenakan pasal 4 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun. Dan denda paling sedikitnya 120 juta dan paling banyak 600 juta. Dan atau pasal 81 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar. Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.